Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan merancang modul proyek. Di video sebelumnya, Ibu Bapak Guru telah belajar tentang bagaimana mengembangkan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang bagaimana menentukan elemen dan sub-elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila di modul proyek. Ibu dan Bapak Guru, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah proyek kolaboratif lintas disiplin ilmu yang kontekstual, berbasis pada permasalahan di lingkungan sekitar satuan pendidikan, untuk membangun kompetensi dan karakter murid sesuai dengan cita-cita profil pelajar Pancasila. Hasil pengamatan Ibu dan Bapak Guru mengenai kondisi, kebutuhan, isu yang relevan dan kontekstual sebelum pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan tema. Ini merupakan bingkai besar dalam target pencapaian kompetensi dan karakter nilai-nilai Pancasila yang kita harapkan muncul selama proses pengerjaan proyek. Kompetensi dan karakter nilai-nilai Pancasila yang terangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling terkait dan mendukung satu sama lain. Setiap dimensi dari profil pelajar Pancasila terdiri dari beberapa elemen yang kemudian diperjelas menjadi sub-elemen dengan masing-masing target pencapaiannya. Target ini telah didesain sedemikian rupa oleh pemerintah, disesuaikan dengan fase belajar murid per jenjang. Idealnya, seluruh dimensi dapat terwujud dalam satu proyek. Namun, agar mudah dan terarah, dalam target pencapaiannya, Ibu Bapak Guru disarankan memilih 2 hingga 3 dimensi yang paling relevan sebagai hasil rujukan terhadap visi misi sekolah yang khas. Bagaimana dengan jumlah elemen dan subelemen? Sama seperti pemilihan dimensi, Ibu dan Bapak tetap disarankan juga untuk memilih elemen dan subelemen sesuai dengan fokus tema proyek. Disarankan untuk memilih hingga 2 atau 3 elemen dan subelemen dalam setiap modul proyek, untuk membantu kita fokus dalam melihat kompetensi murid. Penentuan elemen dan subelemen ini pada akhirnya akan berdampak pada hasil capaian yang maksimal yang dapat diukur dengan asesmen yang tepat. Untuk membantu Ibu Bapak Guru menentukan elemen dan subelemen yang kemudian mengarahkan pada target pencapaian setiap fase belajar murid, Ibu Bapak Guru dapat menggunakan matriks atau tabel yang terdapat pada naskah akademik profil pelajar Pancasila pada saat merancang modul proyek. Pada tabel matriks, terdapat komponen yang kita sebut dimensi, elemen, subelemen, fase belajar, dan target pencapaian sesuai jenjang fase belajar. Nah, setelahnya, kita berlanjut dengan menentukan elemen, subelemen, dan target pencapaiannya dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Ibu dan Bapak tentu saja dapat mengembangkan, memodifikasi, bahkan membuat alurnya sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan Ibu dan Bapak ya. Sebagai contoh, dari hasil asesmen diagnostik, didapati bahwa lingkungan sekolah atau lokasi tempat murid tinggal seringkali menghadapi banjir tahunan karena rusaknya ekosistem alam. Kerusakan ini disebabkan berkurangnya daerah resapan air atau membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, tema yang diambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Dalam proyek ini, guru berharap bahwa murid memiliki akhlak mulia dengan menunjukkan kepedulian akan lingkungan sekitar sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermakna lewat proyek. Karena harapan inilah, maka kita dapat menentukan dimensi yang dipilih sebagai berikut. 1. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan 2. Bergotong royong sebagai 2 dimensi yang menjadi fokus yang akan dicapai. Pemilihan elemen dan subelemen dari masing-masing dimensi yang telah dipilih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terdapat bahwa elemen akhlak kepada alam adalah yang paling relevan menjawab keinginan ibu bapak guru agar murid memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Dari elemen akhlak kepada alam telah dijabarkan dalam matriks beberapa pilihan sub-elemen yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan murid, sehingga ibu bapak guru dapat memilih sub-elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Target pencapaian dari masing-masing fase disesuaikan dengan perkembangan usia murid. Misalnya, jika ibu bapak guru mengajar murid kelas 3 dan 4, maka untuk akhir fase B, murid diharapkan dapat terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Harap diperhatikan bahwa pencapaian akan selalu dapat disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik dan tujuan belajar yang ibu bapak harapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Usahakan ada kesinambungan antara pengembangan dimensi, elemen, dan sub-elemen dengan proyek sebelumnya dan berikutnya. Demikian pembelajaran kita di sesi ini. Diharapkan kita sudah mengerti cara menentukan elemen dan sub-elemen pada pembuatan modul proyek. Hal inilah yang mempermudah kita dalam mengukur ketercapaian kompetensi murid dalam kegiatan belajar proyek. Tetap semangat belajar untuk mengembangkan kompetensi diri, agar kita dapat memberikan yang terbaik kepada murid dan negeri.